Kalau kita nggak mengikuti kiai ajengan, terus kita ngikutin siapa? Pertanyaan. Tadi saya jelaskan jelas gamblang. La haula wala quwwata illa billah. Ya kita ikut Rasulullah SAW. Kan nanti dikubur ditanya siapa? Ditanya kiai kamu siapa enggak? Enggak, ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Ditanyakan siapa Rob kamu, siapa nabi kamu. Nabi saya kiai fulan. Nabi saya ajaran enggak ada. Siapa nabi kamu, siapa nabinya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ikut disuruh oleh Allah apa? Ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gini, memang harusnya kita tidak perlu ikut Syafi'i atau Imam Malik, apa Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, itu nggak perlu. What? Yaitu ketika kita memang hidupnya bersama Rasulullah. Buat apa nanya Imam Ahmad bin Hambal? Kan ada Nabi di depan kita, Nabi, ngapain nanya Imam Ahmad? Imam Ahmadnya juga belum lahir. Buat apa nanya kepada Syafi'i? Syafi'i belum lahir, Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Ya kan? Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijriah. Ya, kalau kita hidup di zaman Nabi, lah ini Nabi gede banget depan muka kita. Ngapain nanya yang lain? Gitu loh. Jadi kalau Anda ingin mengatakan nggak usah ikut ulama, ikut Nabi, itu benar 100%, tapi Anda salah hidup. Tahun hidupnya di tahunnya Nabi, gitu loh, ya kan? Ada Nabi di depan, ya Rasul, boleh, boleh. Iya udah jalan, ya Rasul, haram, haram, kan gitu. Di depannya Nabi. Ini dia hidupnya di zaman sekarang, 14 abad kemudian. Dia bilang, saya nggak perlu ulama, saya langsung pada Nabi. Ketemu di mana tong sama Nabi? Ketemu di mana? Di mimpi? Nggak bisa dijadikan dasar. Terus ketemu di mana? Di Sahih Bukhari. Emang bisa baca tuh Sahih Bukhari? Ya kan? Kan baca cuma terjemahnya doang, ya kan? Orang Imam Bukhari saja, Imam Bukhari itu nggak ketemu langsung dengan Nabi, nggak ketemu langsung, ya kan? Jangankan Bukhari, Abu Hanifah, Syafi'i itu nggak ketemu langsung, Imam Malik nggak ketemu langsung. Yang ketemu langsung itu adalah sahabat Nabi. Jadi yang boleh bilang saya tidak butuh ulama, saya butuh Nabi langsung, itu sahabat. Nah, ente hidup tahun berapa? Kan nggak sesuai. Nah, buat orang yang sudah nggak ketemu langsung dari Nabi, ketemunya hanya dengan sahabat, yaitu para tabiin. Tabiin aja nggak boleh bilang saya nggak butuh sahabat, saya butuh Nabi. Lu ketemu? Enggak sih. Ya ketanya sama sahabat dong ujung-ujungnya kan. Nanyanya kepada siapa? Ya yang ketemu pada Nabi, ya sahabat. Itu kalau tabiin. Nah kalau di bawahnya tabiin, atba'ut tabiin, ya nanyanya kepada tabiin. Tabiin dari para sahabat, sahabat ya dari Rasulullah. Siapa itu atba'ut tabiin? Contohnya adalah Rasulullah punya sahabat namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini sahabat. Sahabat ini punya murid namanya Nafi'. Nafi' itu berarti derajatnya adalah bukan sahabat, di bawahnya sahabat. Apa namanya? Tabi'in. Nah, Nafi' ini ya, kemudian di masanya dia jadi ulama besar, dia punya murid namanya Malik. Malik itu apa levelnya? Tabi'in. Malik itu ya Imam Malik yang mendirikan mazhab Maliki, gitu loh. Masa kita bilang Malik goblok kagak ngerti apa-apa? Gua yang ketemu langsung dengan Nabi. Kapan ketemunya? Di mana ketemunya? Dalam mimpi. Ya kalau dalam mimpi mah nggak bisa dijadikan dasar. Nah, kita nanya kepada Malik, itu adalah pendiri dari mazhab Maliki. Kita nanya kepada Imam Syafi'i karena Syafi'i muridnya Imam Malik, gitu loh. Kita nanya kepada Imam Ahmad karena Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Ahmad, Syafi'i, Malik, Nafi', Ibnu Umar, Rasulullah. Itu kan generasi pertama kepada mereka. Kita bermazhab itu kepada orang yang salaf. Salaf itu di sini maksudnya ya salaf yang hidupnya di awal-awal itu. Levelnya itu di bawahnya sahabat yaitu tabi'in, di bawahnya lagi atba'ut tabi'in. Itu mereka salafunas soleh yang sesoleh-solehnya. Salaf dalam arti yang sesungguhnya, gitu. Bukan ngaku salaf tapi hidupnya 2018. Itu mah bukan salaf, gitu loh. Terus saya tanya, kalau emang Anda ketemu langsung dengan Nabi lewat jalur apa? Lewat pakai hadis. Emang hadis ente ketemu langsung dengan Nabi kan enggak? Tapi dari sahabat, dari tabi'in, dari atba'in kan lewat jalur yang sama juga, lewat jalur Imam Ahmad, lewat jalur Imam Asy-Syafi'i, lewat jalur Imam Malik, kan itu juga. Jadi dia bilang saya nggak mau ikut mazhab, tapi pakai hadis, ya berarti hadisnya kan lewat jalur orang yang sama juga.
Kenapa kalau hadisnya dipakai tapi ijtihadnya nggak dipakai? Kan nggak masuk akal. Sedikit belajar sejarah lah gitu, biar nggak kelihatan begonya tuh kelihatan banget gitu lah ya. Sedikit belajar sejarah, jadi tahu oh di sini posisi para ulama itu. Dan kepada kita ya kita tinggal ikut aja. Kan begini ya, kita harus pakai hadis sahih. Kalau hadisnya tidak sahih harus dibuang gitu ya. Oke, sepakat. Tapi sebagai seorang yang mujtahid, maka hadis yang dikuasai itu tidak boleh cuma 1-2 biji aja, nggak bisa. Hadis itu jumlahnya banyak, bukan cuma puluhan, ratusan, ribuan, tapi bisa jutaan jumlahnya. Nah, orang itu tidak bisa dikatakan sebagai mujtahid yang boleh diikuti pendapatnya, kecuali dia sudah memenuhi syarat minimal dalam bab hadisnya. Kata Imam Ahmad itu, minimal Anda harus menghafal hadis paling tidak 500.000 hadis. 500.000 hadis untuk bisa menggambar begini loh yang namanya sholat. Itu kan hadisnya ada ribuan. Kalau cuma tahunya 10-20 hadis atau 40 hadis Arba'in Nawawiyah, ngaku-ngaku sudah mujtahid, nggak bisa. Kenapa? Karena masih ada ribuan hadis lagi yang dia belum pernah baca. Buat kita yang awam, ya, kita nggak perlu menghafal 500.000 hadis, itu nggak perlu. Kelamaan, kagak apal-apal gitu kan. Ya silahkan mereka yang sudah punya kemampuan itu, dia kasih kesimpulannya aja. Setelah saya menguasai sekian ratus ribu hadis itu, saya kaitkan hadis ini dengan hadis ini dan sebagainya. Kesimpulannya, orang kalau mau sholat tuh harus nomor 1 niat, kedua takbiratul ihram, 3 baca Fatihah, 4 ruku, i'tidal, sujud dan sebagainya. Itu poinnya. Setelah dia pelajari semua, kesimpulannya begitu. Nah, kita sebagai orang awam, kita ambil kesimpulannya aja. Karena yang beristihad juga bukan orang sembarangan, orang paling ngerti. Siapa lagi yang lebih ngerti dari mereka? Ya mereka ngajari ke kita kayak gitu kesimpulannya, ya itulah. Yang dibilang bermazhab itu kan ya begitu, nanya kepada yang memang ahlinya. Saya kalau nyetir dari Jakarta ke Jogja bawa mobil sendiri, itu kalau pas lebaran kadang-kadang suka kesasar-sasar karena suka dibuang-buang jalanannya itu. Dulu sering nyasar di Tegal karena masuk kota kan. Tapi jalannya dibuang lagi ke sana, dibuang lagi ke sana, itu suka kebingungan. Kalau udah nyasar gitu, wah repot nih. Bisa-bisa nggak sampai Jogja malah balik lagi ke Jakarta kan gitu ya. Alhamdulillahnya di tengah kebingungan saya itu dari jauh saya lihat ada polisi. Alhamdulillah, saya deketin. Selamat malam Pak. Saya mau ke Jogja, cuman saya bingung nih di sini kok kebingungan jalannya lewat mana gitu kan? Karena ini jalur-jalur alternatif. Kata Pak polisi, Bapak lurus, nanti pertigaan, Bapak belok kiri, nanti ada perempatan, belok kanan. Siap, terima kasih Pak. Kan gitu ya. Masa saya bilang, dalilnya apa Bapak bilang? Tahu dari mana? Masa nyinyir gitu sama polisi kan? Iya, gua polisi, gua tahu ini. Ngapain gua diri di sini kalau nggak tahu kan gitu kan? Masih mau dinyinyirin juga polisinya, kan kebangetan. Orang bego nanya sama orang yang ngerti. Tapi kalau begonya keterlaluan, orang ngerti pun dibego-begoin juga. Saya tidak percaya Bapak bilang begitu. Bisa jadi Bapak itu munafik. Ngawur-ngawur gitu lah. Ya nanya kepada yang ngerti ya kan, fas'alu ahla dzikri. Nah yang ngerti siapa? Yang ngerti itu ya Abu Hanifah, ya Malik, ya Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Itu a'rafun nasi bil Islam. Orang yang paling ngerti Islam ya di zamannya mereka, ya itu ya kita merujuknya ke sana. Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204. Beliau adalah peletak dasar ilmu hadis, peletak dasar ilmu usul, dan beliau adalah seorang faqih yang paling tinggi derajatnya. Beliau adalah seorang keturunan Quraisy berdarah biru yang sejak umur 5 tahun sudah hafal Quran, umur 12 tahun sudah menghafal sekian ribu hadis. Terus mau tanya apa lagi gitu, mau ribut apa lagi dengan Syafi'i gitu loh.